Matiin dulu gininya. Ya. Jadi pertama kali saya masuk KSR di tahun 95, di mana ide awal adalah karena saya sebelumnya anak Mapala, tapi berawal dari ide teman-teman yang ada di sana, karena kita kekurangan tenaga medis, bukan tenaga medis ya, awam terlatih lah kita bilang, di mana kegiatan Mapala itu kegiatan yang sangat berisiko sekali. Akhirnya kita memutuskan beberapa orang di sana untuk masuk di KSR Udayana. Sebelumnya di sana sudah ada Rotary, ada beberapa teman juga, tapi di angkatan saya tuh ada 3 orang yang memang masuk di sana. Ada saudara Tulus sama saudara Hardi Utomo atau Tombos. Nah di sana pertama kali saya masuk di sana, saya ikut OCA-nya itu tahun 95 di Belah Kiuh waktu itu. Di sana kita baur dengan teman, kira-kira angkatan saya itu angkatan kedua itu lumayan banyak, kurang lebih 75 orang ada di sana ikut. Dan di kegiatan yang paling menyenangkan di sana adalah rasa persaudaraan yang tidak bisa kita ungkapkan, karena hampir setiap malam kita kumpul di Besek. Kita bilangnya Besek markas kita, karena di Besek itu bahannya dari gedeg, dan tiap malam kita mencoba untuk membenahi, mengisi daripada markas kita, karena angkatan kedua itu banyak barang yang belum terisi di dalamnya. Akhirnya kita bikin lemari yang sampai sekarang masih ada di Kasma ya, yang beratnya hampir tidak bisa diangkat waktu itu. Karena itu kita menganggapnya itu di Besek itu adalah permanen. Akhirnya kita mengisi, dan untuk isian di dalamnya itu kita isi, ada TV di sana yang dari angkatan pertama, kalau nggak salah punyanya Mas Trianto waktu itu. TV-nya masih menjadi hak milik KSR. Kemudian tiap malam kita ngumpul, karena di Besek itu hampir setiap musim hujan kita kebanjiran. Jadi kami punya ide supaya mengangkat dasar daripada lantai kita. Jadi tiap malam kita mengangkut paving yang ada di sebelahnya perpustakaan di kampus Udayana yang dulunya di Sudirman. Jadi setiap malam kita angkut 3-4 paving per orang. Dan dari sore itu ya, dari sore kita olahraga bareng. Jadi kita lari, habis lari kita ngangkut paving bawa ke markas. Kemudian pasir kita ambil dari bangunan-bangunan, buruh bangunan, kita ambil satu karung. Akhirnya lumayan tinggi dan kita tidak kebanjiran lagi. Kemudian kenangan yang paling menyenangkan di sana, kita ada namanya BH, buku harian. Jadi buku harian itu artinya kita tempat untuk saling mengirim pesan, menyatakan perasaan, menyatakan keinginan. Jadi di sanalah kita bisa saling bertukar pikiran. Karena kemungkinan kalau kita bicara secara langsung mungkin merasa tidak enak, tapi kalau kita menulis di buku harian itu akan menjadi satu isyarat bagi teman-teman, oh ya ternyata perasaannya lagi senang, perasaannya lagi sedih, perasaan lagi marah. Jadi di sana benar-benar sangat terwakili perasaan kita di sana. Jadi teman-teman juga sudah mengetahui karakter teman kita seperti apa, kemudian kedekatan kita seperti apa. Jadi hampir tidak bisa kita lupakan, sampai sekarang pun masih banyak teman-teman kita yang masih berhubungan, dalam artian kita sering berkomunikasi dengan media yang kita gunakan sekarang, di WhatsApp grup di Bojong itu. Jadi kalau kita manggil teman-teman kita itu namanya Bojong, jadi sesama monyet dilarang saling mendahului gitu ya. Jadi kita biasa panggilan akrabnya Bojong. Tiap malam kita ngumpul, kita bilangnya anak-anak malam. Jadi
Saudara Wisnu yang punya ide. Jadi tiap malam kita ngumpul, kita ngobrol. Jadi tidak terasa waktu sudah berjalan sekian lama, tapi kenangan kita masih teringat sampai sekarang. Banyak juga adalah saat kita kumpul membuat spanduk di kegiatan. Kalau zaman sekarang kan tinggal print ya, tapi zaman dulu itu kita nulis pakai cat Paragon ya kalau dulu. Di cat Paragon kita nulis, kemudian kita bikin mal di kain kasa yang warna putih, kemudian kita warnai, kita tulisi, itu kemudian kita bikin baliho, semuanya secara manual. Jadi kalau zaman sekarang kan mudah, tinggal print udah oke. Kalau dulu kita makan satu spanduk itu bisa semalam atau 2 malam, kemudian bikin baliho bisa sampai 1 minggu. Jadi itu ajang kumpul yang zaman kita dulu tidak ada HP, tapi ngumpulnya tetap akrab sama teman-teman, begitu. Ya, aku senangnya di sana kan pas ini sebenarnya ketemu pembina KSR yang dari zamannya Pak Dr. Bagiado, karena beliau adalah sosok yang sangat ngemong, sangat memberi perhatian penuh kepada kita. Memang sebelum Pak Dr. Bagia itu memang pembina kita dulu di Mapala, tapi beliau kan artinya paling dekat dengan mahasiswa, kan beliau dulu jabatannya pembantu rektor 3, dan di setiap kegiatan KSR itu beliau selalu ada di sana. Jadi itu kenangan yang paling menyenangkan di sana. Di ulang tahun yang ke-25 tahun ini sebenarnya ada keinginan saya secara pribadi ingin ketemu teman-teman dari angkatan pertama sampai terakhir ini. Saya ingin kilas balik lah kita dari pertama kali kita bikin sampai 25 tahun ini. Banyak sekali kenangan yang kita lewati. Suatu saat nanti kita akan merasa kangen loh berantem sama dia, kangen loh ingin ketemu. Ya, jadi suasana persahabatan itu akan semakin dekat, semakin erat persahabatan. Udah tadi lagi. Panggil ALB-nya yang lain. Walaupun saya sebenarnya berusaha untuk keluar dari lingkungan PMI, tapi magnetnya masih terasa terus sampai sekarang. Jadi kembali lagi ke PMI, dan KSR sebagai tempat saya untuk melatih diri, membagi ilmu, kemudian menimba ilmu di sana. Bukan hanya ilmu di PMI saja, saya juga banyak belajar tentang persaudaraan di sana. Saya ketemu istri saya juga di KSR tahun 96, waktu itu masih OCA, di tempat yang sama yaitu di Blakio. Waktu itu saya pertama kali ketemu di sana, tapi akrabnya baru di KSR, dan saya tidak tahu sebelumnya kalau dia itu orang Tabanan, sama asalnya dari saya juga. Dan setelah kami menikah ternyata kami masih saudara, dan saya tidak tahu. Di sana saya pertama kali ketemu istri. Ini idenya adalah dari teman-teman waktu kita bikin spanduk itu kan di tembok tuh masih ada cat sisa. Kemudian di sana saling mengisilah di sana. Ada yang dengan pasangannya masing-masing. Dan saya menulis di sana, salah satunya juga ada misalnya ada saya sama istri saya. Semua pasangannya ada di sana. Jadi artinya pasangan yang ketemu jodoh, mungkin teman-teman seperti Eko, Mas Budi, Priyo bisa menyampaikan bagaimana mereka dulu bikin prasasti di Batako itu. Jadi kalau nggak salah itu tahun 2000-an ya. 99 sampai tahun 2000 itu masih ada waktu itu, tapi sekarang sayangnya prasasti itu udah hilang. Itu aja. Selamat ulang tahun KSR Universitas Udayana. Semoga di ulang tahun yang ke-25 tahun ini kita semakin dekat bersaudara, tetap melaksanakan tugas kemanusiaan dengan baik. Semakin maju KSR PMI Unit Universitas Udayana.
bagus gitu kan. 5 menit. Ya, banyak. Baju tuh. Orang ada di Takutnya sana. gerak. Udah. Udah. Ulang lagi. Kita berpikir dulu. Baik. Yang paling berkesan sih ketemu jodoh di sana. Ya udah itu kita. Enggak. Jangan dulu direkam. Apa? Waduh.